Dalam sebuah podcast, lagi-lagi Bang Fahri menyebut Gibran sudah kayak politisi Amerika. Begitu sukses jadi wali kota, langsung running for president. Ini dia, info terkini Widya. Seperti di Amerika Serikat. Orang tuh kalau sukses jadi wali kota, dia langsung bisa bilang running for president gitu. Why not? Kenapa enggak? Walah, durmen mas caramu ngelem itu. Ketinggian tuh mujinya, bisa kepentok pesawat ntar. Sukanya memadankan, menyamakan padahal konteksnya berbeda. Di luar sono, utamanya di negara maju, dengan demokrasi yang mapan, nggak ada tuh anak nempuh politik saat orang tuanya masih berkuasa. Yang bisa menjalankan itu atau politik dinasti ya hanya negara yang masih menganut sistem kerajaan seperti Saudi itu. Ini menandakan yang disampaikan Bung Fahri jelas menggeneralisir, menyamakan. Kultur dan budaya kita berbeda dengan negara Eropa. Artinya menjadi wali kota di Eropa dan di Indonesia jauh levelnya. Budaya kita masih patriarki. Ewuh pekewuh, sungkan pada anak atau tokoh. Coba cek saja, selain pembangunan fisik, apa sih yang bisa dibanggakan? Bila ada orang Solo bilang, balai kota tiap hari besar agama dihiasi ornamen keagamaan. Serius, itu patut kita syukuri dan putra sulung presiden berani menampilkan itu. Tapi apa iya lawan politik atau kelompok-kelompok intoleran berani nongol bahkan sampai protes keras? Mereka tidak muncul bukan karena merasa salah, namun tahu Solo itu kategori ring 1 hingga mereka mau banyak bergerak sudah tidak bisa. Lah jangankan kelompok intoleran, mahasiswa saja sudah jarang yang demo di sana. Nggak tahu tuh. BEM UNSA sama UMS itu, dua kampus besar yang ada di Solo itu sudah kayak nggak memunculkan aktivitasnya kembali. Jadi di Solo orang mau kritik pemerintah itu sulit. Ruangnya makin terbatas atau dibatasi. Makanya bila Bang Fahri menyebut di luar negeri berhasil jadi wali kota, bisa melompat ke capres atau cawapres, itu nggak bisa disamakan. Ingat loh Bang Fahri, ini bukan soal membatasi anak muda. Seandainya Gibran berhasil karena karya, kemampuan, dan inovasi yang berhasil dari dirinya sendiri atau masyarakat, pasti kita dukung. Misalnya kampanye waktu pandemi, kan masih itu buat kampanye virtual. Ada monitor yang dibawa keliling lalu warga bisa berdialog live dengan calon wali kota yang berada di tempat berbeda. Itu baru keren. Yang sekarang apa? Nggak ada bos, semua serba template kayak yang lainnya. Bahkan ide kreatif yang bisa dihasilkan warga nggak tahu sekarang bagaimana nasibnya. Itu loh, masih ingat pas ada kebakaran gudang rosok di Semanggi. Salah satu warga kan pernah buat inovasi pawang geni. Mesin pemadam yang bisa menjangkau tempat sempit. Nah, gudang rosok itu apinya membesar gara-gara mobil pemadam nggak bisa masuk gang, terkena beton gapuro terhalang. Mana itu pawang geni yang pernah moncer? Mengapa tidak bisa dipakai? Bila terobosan-terobosan elok begituan dimasifkan, pasti dukungan untuk Mas Gibran lebih banyak. PDI Perjuangan nggak akan membatasi kiprah Gibran sebagai partai yang tahu benar apakah Gibran besar dibesarkan ayahnya, dibesarkan partainya, atau atas usaha sendiri. Mereka pasti tahu. Masyarakat kan nggak ngerti manuver atau kerja-kerja politik belakang layar. Yang tahu pasti politisi. Sehingga mau didorong seperti apapun, Gibran belum bisa dibilang teruji. Mbak Puan pernah menyebut, bila MK mengabulkan gugatan,
suami Mbak Selvi ini bisa saja jadi kandidat cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi usai diputuskan MK, mengapa tidak ada yang mendorong sama sekali? Atau mengingatkan yang pernah disampaikan Mbak Puan? Itu hanya cek sound, melihat respon dari publik cukup diterima atau tidak. Ternyata kan banyak yang menyampaikan supaya banyak belajar. Toh Pak Jokowi di depan wartawan menyampaikan hal itu yang sama sekali dukungannya kecil. Makanya Gibran merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Jelas itu pengkhianatan pada partai. Hanya diuji begituan sudah lupa diri. Pada inget nggak yang dibilang sama Pak Ahok? Cara pengen tahu kepribadian seseorang itu mudah, sangat mudah. Kasih dia kekuasaan, maka kita akan tahu bagaimana karakter sesungguhnya seseorang itu. Apa Bang Fahri yakin munculnya Gibran jadi euforia anak-anak milenial gitu? Enggak Bang, salah itu. Cek aja ke anak-anak sekarang. Mereka ogah dan malah jijik. Anak muda kok sampai dibantu bapaknya. Intervensi hukum lagi. Campur tangan ke hakim. Hanya demi kekuasaan. Itu jelas sebuah kekeliruan besar. Anak-anak muda merespon negatif. Apa yang dikatakan Bang Fahri jelas tidak sesuai fakta. Tanya aja pada mereka. Apa mereka kagum dan bangga ada anak muda bisa jadi capres. Tapi caranya ya ngandelin bapaknya, pamannya, ikut nimbrung bantu dirinya jadi cawapres. Apalagi aturannya jelas. Malah aturannya yang diganti. Memangnya puluhan juta generasi muda Indonesia ini berapa persen yang bapaknya pejabat? Bukankah kasus Mario Dandi yang arogan menghajar David Ozora menampakkan arogansinya? Apa yang terjadi pada Gibran beneran bisa beda? Untuk menilai dua kejadian itu menunjukkan arogansi kekuasaan atau duit yang bicara. Coba nama Mario Dandi atau Gibran diganti remaja atau generasi muda lain. Kalau kita punya anak remaja, bayangkan anak kita yang melewati semua proses itu. Coba bayangkan sejenak. Tolong jawab jujur. Mungkinkah itu terjadi? Nggak bakalan toh. Artinya apa? Mereka memang punya keistimewaan bahwa hanya Mario Dandi yang bisa seberingas itu menghajar David. Atau tidak akan mungkin selain Gibran bisa jadi cawapres Prabowo. Bohong bila keputusan MK memberi kesempatan anak muda naik panggung politik nasional. 5 tahun lagi itu mungkin. Namun putusan MK kan memang hanya diperuntukkan bagi Gibran saja. Sehingga sebutan Bang Fahri bila Gibran kayak politisi di Eropa itu jelas pernyataan ngaco, bombastis saja. Nggak ada dasarnya sama sekali. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya